Hadira. Aisyah. Hadira. Ananda Dewi. Hadira. Balkis. Hadira. Jelsia. Hadira. Jelsia Yusman. Jelsia Rendisa. Hadira. Hari ini seperti biasa kita akan mulai pelajaran Al-Quran hadis. Pada hari ini kita akan mulai materi pada bab terakhir tentang hadis keseimbangan antara hidup di dunia dan di akhirat. Nah, hari ini kita akan masuk pada hadis yang kedua. Hidup di dunia dan akhirat. Sama seperti materi yang kemarin, cuman pada hari ini kita pada hadis yang kedua. Nah, pada hadis yang kedua ini, setelah kita belajar nanti tentang hadis ini, maka ibu harapkan, karena hari ini kita akan membahas hadisnya sama dengan isi kandungannya. Nanti ibu harapkan setelah nanti kita selesai belajar, kamu bisa memahami isi kandungan hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian yang pertama, setelah kamu memahaminya dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah ditugaskan, ditetapkan kelompoknya, hari ini giliran kelompok 7 untuk menjelaskan tentang isi hadis keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, yaitu hadis nomor 2. Nah, silakan kepada kelompok 7 untuk menjelaskan yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi kami tentang hadis keimbangan di dunia dan di akhirat. Hadis kali ini hadis nomor 2 yang akan dibacakan oleh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu qawiyyun khairun ahabbu ilallah minal mu'mini dhaifi wa fi kulli khairun wa yajlis ala man fawqa wasta'in billahi wa la ta'jis. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Artinya, daripada mungkin yang lemah, sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang B. Kuat yang dimaksud memiliki beberapa aspek, yaitu kuat iman, fisik, ilmu, ekonomi, dan semangat. Kuat di sini yaitu kuat iman yang pertama. Kuat iman artinya kepercayaan kita. Kuat iman berarti kita tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain atau rujukan atau rayuan dari agama-agama lain. Kita tetap pada pendirian kita sendiri, yaitu agama Islam. Kemudian kuat fisik. Fisik artinya jasmani kita atau badan kita sehat, tidak mudah sakit-sakitan, tidak terkena penyakit, intinya badan kita sehat. Dengan sehat, kita akan melakukan kegiatan segala kita dengan lancar dan baik. Kemudian kuat ilmu. Kuat ilmu kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dengan ilmu memiliki pengetahuan luas, kita tidak mungkin diletakkan orang di bawah. Kita pasti dengan ilmu kita dapat mengangkat derajat kita dan dapat membantu orang lain. Kemudian kuat ekonomi. Ekonomi di sini tidak harus kita memiliki orang yang menjadi orang kaya, mempunyai rumah yang luas, memiliki harta yang banyak, tapi tidak. Kuat ekonomi di sini cukup dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dapat makan, dapat membayar sekolah, dan lain-lainnya. Dan memiliki semangat. Kuat semangat memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, beribadah, dalam kegiatan yang lainnya. Jadi kuat yang memiliki adalah beberapa aspek tersebut. Itulah yang dimaksud dengan kuat mukmin yang sebagai itulah yang dimaksud dengan mukmin yang kuat. Tadi ada ini dan mukmin yang kuat itu kan dicintai oleh Allah. Tidak mana dengan mukmin yang lemah. Apakah dia tidak dicintai oleh Allah? Seluruh mukmin yang namanya mukmin itu seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad.
yang namanya umat Nabi Muhammad itu seluruhnya dicintai Allah. Yang membedakan adalah mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Mukmin kuat itu lebih dicintai, lebih disayangi oleh Allah karena dia sungguh-sungguh dia merasa kuat, dia merasa mampu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu oleh kelompok 7 tentang hadis kedua, hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7 tadi, biar kalian bisa lebih jelas lagi. Kita mulai ya. Sebelum kita mengetahui apa isi kandungan dari hadis 2 ini, maka yang pertama kita baca dulu secara baik dan benar bunyi hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Ikuti setelah Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaifi minal mu'minid dhaifi wa fi kulli khairun wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wasta'in billahi wala ta'jiz. wa la ta'jiz. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Bisa? Bisa. Sekarang lihat terjemahannya ya. Jadi kalau kita mau memahami satu hadis, memahami isi kandungannya, pertama harus tahu dulu cara membaca hadisnya, dibaca dengan baik dan benar. Yang kedua, tidak cuma harus tahu hadisnya, tapi juga harus tahu artinya. Sekarang coba diperhatikan artinya, biar tahu apa maksud dari isi hadis ini. Lihat ya, dibacakan pelan-pelan, tidak cepat. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Jadi ada dua nih, bagi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Maksudnya, nah Ibu tambahi dari apa yang dijelaskan temannya tadi ya. Tambah lagi. Maksudnya apa? Mukmin yang kuat lebih baik daripada dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Seperti yang ditanyakan oleh teman kamu tadi. Bu, kalau begitu mukmin yang lemah apakah tidak dicintai oleh Allah? Apakah tidak baik? Bukan. Mukmin itu semuanya yang namanya orang Islam, kita orang Islam, semuanya dicintai oleh Allah. Tapi kalau mukmin yang lemah dengan mukmin, ada mukmin yang lemah, ada mukmin yang kuat, maka kata Allah di hadis ini, kata Nabi di hadis ini, Allah itu lebih menyatakan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan Allah lebih cinta dibandingkan mukmin yang lemah. Bukan berarti mukmin yang lemahnya tidak dicintai atau tidak baik. Hanya saja kalau mukmin itu kuat, Allah lebih cinta kepadanya dan itu lebih baik. Paham? Yang mana Bu bedanya mukmin yang lemah dengan yang kuat itu? Seperti yang dikatakan teman kamu, ibaratnya Ibu contohkan nih. Pertama, yang kuat itu satu misalnya Ibu contohkan kuat fisik. Coba kamu lihat dua orang, satu misalnya loyo, satunya kuat. Mana yang lebih baik antara loyo dengan yang kuat? Fisiknya ya, kuat. Yang satunya lesu, lemah, letih. Nah kan lemah, letih, lesu ya kan? Lemah, letih, lesu ya kan? Loyo, banyak L-nya ya kan akhirnya. Nah dengan yang kuat tadi, kamu
kamu saja, lihat saja teman kamu. Ada yang lemah, ada yang kuat, atau kamu sakit misalnya kan, sakit lesu badannya, belajar tidak semangat, ya kan? Makanya mau tidur saja, ya kan? Seperti itu. Maka kamu lihat perbandingan dua ini, di mata kamu saja sudah kelihatan mana yang lebih baik, ya kan? Baik yang mana? Tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Sudah paham apa yang dijelaskan? Tapi isi kandungannya? Ada yang tidak paham maksudnya, nak? Ada yang tidak paham? Kalau tidak paham boleh ditanyakan. Kalau ibu nanya bisa? Bisa. Kalau ibu nanya bisa? Bisa. Coba siapa yang bisa jawab ini ya? Saya jawab. Kan judulnya ini hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat, ya. Nah, bunyi hadisnya tadi ini nih, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Sedangkan pada masih ada kebaikannya, bersemangatlah kamu dalam menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa tak berdaya. Nah, kira-kira di mana kaitan hadis ini, judul-judulnya ini, yang hadis ini yang menjelaskan judulnya? Mana isinya? Coba. Isi hadis ini yang dia menjelaskan tentang judul kaitan dengan judulnya di mana? Kok tentang hadis ini tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat? Di mana? Ada yang bisa? Di mana? Coba Nopi. Di mana Nopi? Nah, coba Nopi. Keseimbangannya, jadi kita dapat dengan saling mungkin yang kuat, kita dapat melakukan kegiatan beribadah di akhirat itu dapat dua-duanya. Ya, benar. Tentang kalau kita kuat, kita bisa melakukan bekerja bisa. Tadi seperti ibu ngomongkan, belajar bisa, ya kan kuat, ibadah bisa. Tapi kalau tadi lemah, belajar malas, ibadah juga terganggu, sholat akhirnya terganggu, ya kan seperti itu. Tapi kalau kita lemah, kalau kita kuat, kita sholatnya seperti biasa bisa tegap dengan sempurna. Kemudian kita bisa belajar, kan belajar kita urusan dunia, bisa belajar, bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa pikir, bisa semuanya. Dan termasuk bisa ibadah, bisa ngaji. Tapi kalau kita sakit atau kita lemah, jangankan mau melakukan yang tadi, sholat pun terganggu, ngaji lesu, ya kan seperti itu. Nah itu maksudnya di antara isi dari hadis ini kaitannya dengan judulnya, bahwa kita juga harus seimbang biar bisa menyeimbangi kegiatan antara dunia dengan akhirat. Maka kita harus kuat. Ibu ulang ya, biar kita bisa melakukan seluruh kegiatan, mau kegiatan itu berhubungan dengan urusan dunia, mau kegiatan itu berhubungan dengan urusan akhirat, maka kita butuh fisik yang kuat, jiwa yang kuat, semuanya harus kuat. Paham? Paham. Bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa. Sama bisa nanti ya. Nah, berhubung waktunya sudah habis, sudah selesai materinya, materi sudah selesai, nanti minggu depan kita akan lanjutkan tentang materi yang sama, hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Hadis 1 riwayat hadis 2 riwayat Jadi untuk hadis ketiga kita akan ketemu pada pertemuan yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.